Baik, sebelumnya kita sudah berhasil membuat template dengan satu menu, masih satu menu ya. Dan mahasiswa, bagian tambah sudah aktif, kemudian bagian edit juga sudah berhasil ya. Sekarang kita coba untuk membuat login ya. Login tentunya berfungsi untuk masuk ke dalam sistem. Hanya orang-orang yang berhak atau user yang berhak yang diizinkan masuk ke dalam sistem. Login pada template ini sudah ada desainnya, ada input user, password, kemudian ada juga tombol loginnya ya. Dari Dreamweaver kita bisa lihat ada form login di sana. Kita juga bisa buat secara manual, atau kalau seandainya saudara dapatkan free template dari internet, saudara juga bisa menggunakannya. Yang paling penting di sini adalah saudara punya form, kemudian field atau text field untuk inputnya, kemudian ada tombolnya. Sebelum kita buat loginnya, terlebih dahulu tentunya kita butuh satu buah tabel untuk menyimpan data user ya. Oke, kita buat tabel baru, create tabel tb user ya. Ada user ID, misalnya int 11, auto increment, username, paling tidak saudara punya username, misalnya char 50 misalnya, not null, wajib diisi. Kemudian ada user password ya, password misalnya apa, char 100, not null, wajib diisi. Oke, cukup itu aja. Mungkin kita buatkan primary key-nya user ID, kemudian mungkin ada unique key, kita letakkan di username. Oke, itu aja. Kemudian tabel ini kita buatkan dalam database DB Siakat SQL. Silakan paste di sini, Ctrl V. Oke, go. Selanjutnya kembali ke Dreamweaver. Ini tadi form login kita. Cara melogin cukup gampang ya, simple. Saudara tetap ada di bagian tab data, kemudian pilih user authentication, pilih menu pertama login. Oke, get input from form, nama formnya. Kalau seandainya saudara ingin kasih nama, ini sebenarnya ada formnya yang titik-titik merah. Form ya, ya ini form. Ini bisa dikasih nama kalau seandainya ingin pakai nama ya. Form bisa dikasih dari bawah, sebenarnya ini ada form ID, atau saudara bisa kasih name di sini, misalnya name ya, secara manual. Kalau seandainya ingin pakai nama, form login. Kita pilih lagi menu user authentication bagian login user, form login ya. Username field di bagian text fieldnya username, password di bagian password ya, karena sudah kita samakan. Koneksi kita pilih koneksinya, kemudian table yang dituju adalah tb user ya. Username-nya ada di kolom username, password-nya ada di kolom password. If login succeed, kalau seandainya berhasil, pergi ke index ya, berarti ya, file halaman utama. Kalau seandainya gagal, if login file, kita bisa arahkan ke login lagi, balik lagi di sana, mutar gitu. Oke, save. Silahkan di save, atau kalau seandainya ini tidak dibutuhkan, saudara bisa hapus tombol-tombol yang tidak dibutuhkan ya. Kemudian kita coba save. Oh ya, kemudian kita coba untuk login ya, refresh. Karena ini tadi belum ada datanya, saudara bisa buat file untuk input tampilan editnya, atau kita masukkan secara manual. Misalnya di sini admin, ini juga passwordnya admin. Kita coba untuk login admin
Oke, masuk ke indeks. Kalau seandainya kita masukkan yang lain-lain, bla 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 bla, login, maka dia kembali ke sini lagi karena gagal. Kalau admin gagal. Oke, sekarang kita tanpa login. Kalau seandainya tanpa login, tetap bisa melihat file indeks ini, halaman utama. Nah, untuk hal ini, saudara bisa buka indeks, kemudian masih di bagian tab data, bisa saudara gunakan menu restrict access to page. Ini fungsinya agar tidak bisa diakses kecuali setelah login ya. Restrict access. Kemudian jika ditolak pergi ke, silakan arahkan ke login. Kalau seandainya ditolak ya. Username, password. Kita gunakan username dan password. Arahkan ke login. Oke. Kemudian ini kita simpan, save. Coba ya. Ini tadi udah login, kita buat tombol ini menjadi logout atau keluar ya. Ini saya rubah menjadi logout. Kita arahkan ke file logout. Kita simpan. Apakah kita sudah punya file logout? Belum. Kita buat file baru. New file, kasih namanya logout.php. Silakan dibuka. Kemudian kita masih di user authentication, kita bisa pilih yang nomor 2, logout user. Kemudian pilih page load. Kemudian pilih file yang dituju kalau seandainya sudah di load ya. Atau seandainya setelah logoutnya diklik ya. Setelah logout berarti kita arahkan kembali ke login. Oke, kemudian ini di save ya. Kemudian kita coba untuk refresh. Oh, tadi nama loginnya belum dirubah ya. Kita coba rubah terlebih dahulu. Kita lihat indeks, kemudian kata-kata loginnya kita rubah menjadi logout ya. Oke, file indeks kita simpan. Kita coba untuk refresh. Kemudian kita klik tombol logoutnya, kemudian diarahkan kembali ke login ya. Kalau seandainya kita buka indeks secara langsung, padahal tadi sudah logout, maka file indeks itu akan diarahkan kembali ke login. Login dulu secara sempurna, kemudian baru kembali ke indeks. Kita juga bisa logout kembali ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada tutorial kali ini.